Pasar Tanah Abang kembali dibuka dengan menerapkan sistem buka ganjil genap. Mendikbud menetapkan tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai bulan Juli 2020. Aulia Kesuma yang menjadi otak pembunuhan suami dan anak tirinya divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.017 orang, menjadi total 39.294 orang. Sementara itu hari ini mal di DKI Jakarta resmi kembali beroperasi setelah sempat ditutup saat dimulainya PSBB. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di hari pertama mal kembali beroperasi, warga masih mendatangi mal hingga jam operasional mal berakhir. Warga mengaku mendatangi mal karena ada keperluan khusus yang harus dibeli. Sempat ditutup saat dimulainya pembatasan sosial berskala besar, hari ini mal di ibu kota resmi kembali beroperasi. Namun setiap mal harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan jika tidak taat, Pemprov DKI akan menjatuhkan sanksi pencabutan izin beroperasi. Tidak hanya di Jakarta, di kota Depok, Jawa Barat, sejumlah mal juga melakukan berbagai persiapan jelang beroperasi kembali saat PSBB transisi. Nantinya setiap pengunjung dan karyawan mal harus menerapkan protokol kesehatan. Puskesmas Kecamatan Tanah Abang menggelar tes massal corona bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang. Pemeriksaan massal itu merupakan perluasan setelah ditemukannya 3 warga di kawasan Pasar Lontar yang terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah lebih dari 3 bulan ditutup, hari ini Pasar Tanah Abang Jakarta kembali buka. Pasar mulai beroperasi dengan sistem ganjil genap. Pemirsa, mulai hari ini Perumda Pasar Jaya menutup Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat. Penutupan operasional pasar menyusul ditemukannya 14 pedagang yang positif corona. 29 orang meninggal akibat terpapar corona di pasar tradisional. Kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pasar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya sidak ke Stasiun Bogor. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.017 orang menjadi total 39.294 orang. Sementara itu pemirsa, gugus tugas COVID-19 mengingatkan para pekerja yang mulai masuk kantor agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya sidak ke Stasiun Bogor pagi tadi. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan bus untuk mengurangi antrian penumpang di Stasiun Bogor. Meski bantuan bus gratis telah diberikan, kepadatan penumpang masih terjadi di Stasiun Bojonggede. Penumpang tetap memilih KRL karena alasan efisiensi waktu. Pemirsa, hari ini tempat keramaian dan rekreasi mulai dibuka untuk umum. Dan untuk mencegah penularan corona, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta menyemprotkan disinfektan di area publik. Salah satunya di kawasan wisata Kota Tua. Ratusan warga mengantri di kantor Satuan Pelayanan Administrasi untuk mengurus perpanjangan surat izin mengemudi. Sebelumnya masa dispensasi perpanjangan SIM hingga akhir Agustus 2020 untuk mencegah panjangnya antrian warga di tengah pandemi corona. Seorang dokter di Sampang, Jawa Timur meninggal terinfeksi corona. Sebelumnya, kedua orang tua dokter yang berstatus PDP juga meninggal dunia. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, seorang dokter di Sampang, Jawa Timur meninggal karena terinfeksi corona. Sebelumnya, kedua orang tua dokter yang berstatus pasien dalam pengawasan juga meninggal dunia minggu lalu. Kasus corona di Jawa Timur hingga kini masih tinggi. Lalu apa langkah Pemprov Jawa Timur dalam menekan penyebaran corona? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, pasca seorang pasien positif corona meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, sejumlah tenaga medis menjalani karantina. Ruang perawatan pasien juga langsung ditutup untuk sterilisasi.
Hari ini ratusan WNI anak buah kapal MV Costa Mediterania tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka akan segera menjalani swab test. Bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis terus mengalir dari masyarakat Indonesia di tengah makin bertambahnya pasien positif corona. Ratusan masker dan puluhan gelas minuman segar dibagikan kepada masyarakat, pasien dan juga tenaga medis yang berada di lingkungan puskesmas. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sebuah sekolah di Tuban, Jawa Timur menyambut siswanya dengan adaptasi kebiasaan baru. Selengkapnya di Ainus Malam sesaat lagi. Pemirsa, Dinas Kependidikan DKI Jakarta akan menambah kuota peserta didik di tengah pandemi corona. Sementara di Situbondo, Jawa Timur, guru mendatangi rumah calon siswa karena tidak memiliki ponsel untuk mengikuti pendaftaran secara daring. Pemerintah memutuskan kebijakan dan panduan belajar mengajar di tengah pandemi. Tahun ajaran baru tetap dimulai Juli mendatang, sementara sekolah di zona oranye, kuning, dan merah dilarang bertatap muka saat belajar. Dan berikut keterangan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pemirsa, berikut sejumlah panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi corona yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan hanya zona hijau saja yang boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Sementara untuk zona kuning, oranye, dan merah tetap belajar dari rumah. Data hingga Juni 2020 hanya 6% pelajar Indonesia yang akan belajar di sekolah tersebar di 85 kabupaten kota. Sementara masih ada 94% pelajar Indonesia berada di zona kuning, oranye, dan merah tetap belajar di rumah yang tersebar di 429 kabupaten kota. Untuk sekolah di zona hijau harus memenuhi protokol kesehatan sekolah meliputi sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, dan disinfektan. Lalu mempunyai akses fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Selain itu, siswa dan guru wajib memakai masker dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Jadwal masuk sekolah dibagi menjadi 2 masa. Untuk masa transisi, pendidikan tingkat menengah memulai kegiatan belajar pada Juli 2020, sedangkan sekolah dasar hingga SLB mulai pada September 2020 dan PAUD pada November 2020. Sementara di masa new normal, pendidikan tingkat menengah memulai kegiatan belajar pada September 2020, sedangkan sekolah dasar hingga SLB mulai November 2020 dan PAUD Januari 2021. Dan pemirsa, adapun aturan jarak dan jumlah siswa saat di kelas untuk sekolah dasar hingga SMP, jaga jarak minimal 1,5 meter dan hanya 18 siswa per kelas. Sementara untuk SLB, jarak fisik minimal 1,5 meter dan hanya 5 siswa per kelas. Dan terakhir untuk PAUD, jarak fisik minimal 3 meter dan hanya 5 siswa per kelas. Jadwal pembelajaran menerapkan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift menyesuaikan kapasitas sekolah. Sementara untuk kegiatan di lingkungan sekolah pun juga diatur. Untuk di masa transisi, kantin olahraga ekstrakurikuler hingga kegiatan orang tua siswa dilarang. Sementara di masa new normal, kantin bisa beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan. Olahraga dan ekstrakurikuler diperbolehkan asalkan tidak memakai alat atau fasilitas bergantian dan harus tetap jaga jarak fisik 1,5 meter. Serta kegiatan orang tua siswa diperbolehkan tetapi dengan penerapan protokol kesehatan. Pemirsa, meski tahun ajaran baru belum dimulai, sebuah sekolah di Tuban, Jawa Timur menyambut siswanya dengan adaptasi kebiasaan baru. Selain menerapkan protokol kesehatan, siswa juga diajarkan membuat sendiri cairan pembersih tangan. Sebuah pabrik plastik di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di Ainus Malam sesaat lagi. Pemirsa, sebuah pabrik plastik di Bekasi, Jawa Barat sore tadi ludes dilalap api. Kebakaran diduga akibat korsleting.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara mengatakan masih menyelidiki penyebab kebakaran pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara di Kabupaten Kampar Riau pagi tadi. Ia juga meminta maaf terkait kerusakan rumah warga dan akan mengganti biaya perbaikan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aulia Kesuma yang menjadi otak pembunuhan suami dan anak tirinya divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara 2 eksekutor divonis hukuman penjara seumur hidup. Otoritas Beijing di Cina terus menggelar tes massal setelah muncul klaster penularan baru di sebuah pasar makanan setempat. Kami hadirkan informasi selengkapnya di segmen mancanegara sesaat lagi. Pemirsa, otoritas Beijing di Cina terus menggelar tes massal setelah muncul klaster penularan baru di sebuah pasar makanan setempat. Kemunculan klaster baru ini memicu penerapan lockdown kembali di beberapa area di ibu kota Beijing. Kita ke informasi La Liga, pemirsa, di mana hasil berbeda diraih 2 klub asal ibu kota. Real Madrid menang dengan menaklukkan Eibar, sementara Atletico Madrid ditahan imbang Athletic Bilbao. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.